Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, selalu dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini saat teduh dan doa sebelum tidur mengambil satu judul, Tuhan menggenapi janjinya. Firman Tuhan terambil dalam Yosua pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan di ujung selatan. Sebelum kita lebih jauh lagi membaca dan merenungkan kepada firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang dan mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kami terus boleh merasakan dan mengalami dalam kehidupan kami penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Malam hari ini kami hendak lagi merenungkan firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini, sehingga membuat kami terus semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yosua pasal 14 sampai pasal yang ke-19 berisi tentang catatan pembagian tanah Kanaan di seberang sungai Yordan kepada 9,5 suku Israel. Bacaan hari ini menjelaskan wilayah beserta batasan-batasannya yang diberikan kepada suku Yehuda. Bahkan dengan terperinci, Yosua menyebutkan batas selatan, utara, timur, dan barat dari tanah milik suku Yehuda beserta kaum-kaum mereka. Catatan tentang batasan wilayah masing-masing suku Israel sebenarnya hendak menekankan beberapa hal yang penting. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai dengan perjanjiannya. Tuhan tengah menggenapkan janjinya yang pernah Ia berikan kepada Abraham tentang tanah Kanaan, tanah yang Tuhan berikan kepada keturunan Abraham. Yang kedua, Tuhan memberikan tanah kepada mereka secara adil dan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Bilangan pasal 33 ayat yang ke-54 mengatakan, prinsip pembagian tersebut, maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Menurut kaummu, kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Suku Yehuda yang lebih besar mendapatkan bagian yang besar pula. Ketiga, Tuhan menghendaki mereka untuk menghormati batasan wilayah yang telah diberikan. Mereka tidak boleh menggeser atau bahkan memperluas dan menguasai wilayah milik suku yang lain. Hal ini tercatat dalam Ulangan 19 ayat yang ke-14. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Ternyata hal ini mencakup beberapa hal yang begitu penting bagi hidup setiap kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dalam waktu dan kedaulatannya, Ia pasti menggenapinya dengan sempurna. Jangan pernah kita meragukan kesetiaannya. Oleh karena itu, malam hari ini saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang dapat menjadi sandaran, pengharapan, dan pegangan dalam hidup kita adalah janjinya yang ya dan amin. Tuhan bukan hanya berjanji, tapi juga Dia berkuasa untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Jangan pernah ragu akan janjinya. Janji manusia mungkin mengecewakan, dan seringkali demikian. Tetapi tidak dengan janjinya Tuhan. Bahkan dalam kitab Yosua pun dituliskan, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapi. Oleh karenanya dalam menjalani kehidupan ini, tetaplah berpegang pada janji Tuhan dalam hidup kita.
Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan apa yang menjadi hak umat Tuhan itu secara adil, sesuai dengan kasih karunia-Nya tentunya. Janganlah kita pernah menyaksikan keadilan Tuhan seperti yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Suku yang besar mendapatkan bagian yang besar, demikian juga suku yang kecil. Dan itulah menunjukkan keadilan Tuhan. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan keadilannya. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada umatnya. Tentu saja hal ini disesuaikan oleh kemampuan umatnya. Bila kita mampu untuk menangani hal yang besar, tentu saja Tuhan akan mempercayakan hal yang besar dalam hidup kita. Namun, bila kita hanya mampu untuk menangani hal yang kecil, tentu Tuhan akan memberikan sesuai dengan kesanggupan dalam hidup kita. Dan itulah keadilan dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Bagian yang ketiga, Tuhan menentukan batasan-batasan dalam hidup kita. Nah, semua itu bukan untuk mempersulit kita, melainkan menjaga kita supaya kita tidak melanggar ketetapannya dan menjaga agar kita tidak melanggar hak orang lain. Nah, di dunia ini tidak dapat dipungkiri, bahkan sampai hari ini ada orang-orang yang kemudian menyerobot tanah atau pekarangan milik tetangga atau orang lain. Namun kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berlaku demikian. Kita tidak boleh menggeser, memperluas atau menguasai milik orang lain. Tetapi mari kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita masing-masing, tentu dalam takaran yang sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saudara dikasihi Tuhan, arahkan hidup kita kepadanya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sehingga dengan demikian kita dapat melangkah dan menjalani hidup ini dengan kepastian, dengan keyakinan, tanpa perlu lagi kita hidup dalam kekhawatiran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang bukan hanya berjanji tapi juga berkuasa untuk menggenapinya. Biar hidup kami memegang janji-Mu Tuhan, sehingga hidup kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Sekalipun mungkin kami diterpa dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan kehidupan, tetapi ketika kami memegang janji Tuhan, kami akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalaupun sebentar kami akan tidur dan beristirahat, Tuhan kiranya menyatakan pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dilayakkan oleh anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Sebab Tuhan setia dengan janjinya. Apa yang diucapkannya pasti Dia akan genapi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.